Dari mana lo? Kantor biasa. Dulu mah pulang kantor jam segini. Gila. Mana habis berapa ya? Habis 2 juta ada tuh ngecat motor tuh. Gue lagi nibat motor dah parah. Motor baru lo itu? Yoi, Lo cat warna apa emang? abu-abu ngikutin STNK. Cuman tadinya ada gambar elangnya gitu. Gua kan beli bekas ya, bekas orang kan. Duh, Hmm. norak banget pak. Tapi lo Kan belinya cash kan? Oh, cash, oke. gila loh. Soalnya karyawan zaman sekarang tuh jarang yang beli cash. Nyicil biasanya ya. Nyicil. Karena lebih biar nggak ganggu cash flow ya kan? Bener juga sih. Tapi gimana ya? Gua nabung segitu kayak sebanyak itu, terus gua habisin ke motor dan spesifik motor itu ya. Karena hobi kali. Hobi banget gua nih. Nabung Otomotif motor. ya? Iya, otomotif. Lu laki gitu gak sih? Laki, Pasti. Iya. laki. Laki pasti otomotif. Pak. Bagus tuh. Kayak lo di usia dini udah bisa menemukan hobi lo. Karena sebenarnya menemukan hobi itu susah menurut gue ya. Dan laki itu emang harus punya hobi. Lu masa sih susah? Susah cuy sekarang cuy. Susah, gimana deh, susahnya deh. Susah. Kayak Nggak, misal, gampang aja, asal lu seneng, itu hobi gak sih? oke. Ya kayak yang paling masuk akal kayak gitu tuh otomotif tuh masih masuk akal ya buat gue. Hmm. Otomotif tuh masih masuk akal. Kalau yang ini loh, yang hobi-hobi yang mungkin yang arahnya bukan ke otomotif mungkin ya kayak fotografi gitu. Oh, ada ininya, ada produknya. Iya, ada outputnya gitu. Nanti Ah, kayak jadi susah. Mungkin awal-awal tuh ngerasa hobi ya, cuman cepret, cepret, cepret. hmm. Wis ini keren nih gambar gue. Nah, nah sementara biasanya tuh kalau output dari fotografi itu, yang tadinya udah cuman bersenang-senang doang ya kan. Hmm. Nah, setelah bersenang-senang tuh kita invest ke gearnya, upgrade toolsnya, upgrade lensanya, kayak Hmm. gitu. Jadi ada tuntutan, entah Karena itu, mahal. iya karena mahal. Jadi entah Nah, itu gue harus dapatin freelance senilai sekian atau hmm. mungkin seminim ini deh. Foto lu kejual laku kali ya. Itu berat itu. Ini Berat ya? aja dapat berapa likes lah di Instagram gitu. Oh, Nah, itu kan jadi ada tekanan gitu. Kayak kalau menurut gue hobi itu harusnya nggak boleh ada ada tekanan. tekanan. Hobi itu kayak proses lu menjalani itu aja. Tapi nggak juga sih, Nan. Maksud gue kayak, gue juga bangun motor nih. Gue juga pengen dilirik motornya. Tapi gue biasanya membangun otomotif motor gitu, atau mungkin mobil nantinya ya, jadi hobi ya. Itu supaya dilirik sama laki-laki lainnya, diapresiasi ya kan. Kan itu bentuk apresiasi hobi orang gak sih? Kalau gue ya. Itu otomotif. Otomotif itu beda cuy. Otomotif itu Ya udah, coba nih di luar otomotif ya. di luar otomotif coba apa? Coba kayak gue suka ini, suka konten di Instagram misalkan gitu ya. Mm-mm. Kan gue emang suka videografi tadinya tuh, ya Mm-mm. kan. Ada gue konten tipis-tipis asal-asal gitu Iya, kan, heeh. sinematik lah apalah. Gue ya pengen diapresiasi banyak orang aja. Nah, itu kan jadi lu misal biasanya sebulan tuh lu bisa ngonten satu Hmm. gitu kan. Di bulan kedua nih, Hmm. gue harus bisa dua nih. Di bulan ketiga gue harus bisa empat nih. Hmm. Lo jadi ngitung hobi lo jadi produktivitas gitu nggak sih? Nah, menurut gue ya, ketika Nah, hobi itu udah dibandingin sama produktivitas, hobi lo itu udah jadi bukan hobi. bukan hobi. Ya nggak apa-apa, lo melakukan hal yang lu sukain, tapi kayak itu udah nggak pantas untuk disebut hobi. Gue gue masih ngeliatnya hobi sih. Nggak tahu ya. Soalnya gini. Kalau misalnya nih hobi, misalkan menurut gue nih, hobi itu menghasilkan tuh bonus buat gue. Tapi gue ngerti nih maksud gue nih, kayaknya lebih kayak hobi kayaknya jangan sampai jadi apa ya? Jadi ini loh kayak ada batasannya gitu, kayak ada targetnya, ada pressure ya berarti. Iya, hobi itu yang dinikmati kan kayak seharusnya prosesnya ya. Nah hobi lu apa nih coba? Ah, itu dia. Gue otomotif juga kadang-kadang sempet aja ya kan. Ngegame juga nggak yang heavy Pasif gitu banget ya. gitu. Terus koleksi-koleksi juga
ya udah gitu kayak dapatnya Koleksi itu hobi nggak, Nar? seharusnya hobi ya seharusnya. Gue agak memisahkan tuh koleksi sama hobi itu. Hobi itu buat gue ya lebih ke kegiatan tuh biasanya tuh. Kalau koleksi ya koleksi. Kalau Oh gue. iya hobi kegiatan ya. Mm-mm. Eh, hmm. Tadi balik lagi ke yang fotografi itu Nah, nih end up-nya ya itu jadi tukang foto, buru foto cuy. Buru Kalau foto. misal lu udah apa sangat memuja-muja like terus habis itu kalau misal ada freelance yang tadinya value gue tuh harus segini udah harus naik lagi. Nah itu scale up gitu ya. ya itu mungkin ya dia melakukan hal pekerjaan yang dia senangi Passion. jadinya bukan hobi tapi dia tetap melakukan pekerjaan tuh. Nah hobi dia mungkin akan yang lain lagi tuh kayak dia ketika rehat dari situ tuh mungkin dia hobi dia tuh jadinya tuh. Ini fun fact sih, gue bisa baca kemarin tuh orang yang kerjaannya berisik itu rehatnya harus kalem. Misalnya lu kerja di pertambangan atau di pabrik gitu, buruh pabrik misalkan. Berarti lu kalau istirahat mancing tuh, makanya banyak buruh pabrik mancing tuh kayak itu hobinya tuh, ya kan? Nah, kalau lu pekerjaannya berisik, kebalik. Kalau kerjaan lu tenang, berarti istirahat lu harus berisik, nah. Misalnya lu pekerja video editor remote misalkan gitu. Lu istirahatnya harus cari keramaian. Biar balance. Jadi kayaknya hobi juga di-define dari situ tuh. Nggak bisa lu asal kayak hobi gua A, B, C gitu. Misalnya orang fotografi tadi ya. Orang fotografi kan kerjanya kalem ya kadang ya. Istirahatnya hobinya gitu ya, harus yang berisik berarti. Terus sebaliknya itu berarti kalau dia fotografi di mana di klub gitu misalkan apa di bar gitu ya. Berarti dia hobinya harus yang kalem tuh. Anjing lagi. Oh jadi ini ya itu akan tetap menjadi hobi ketika itu berlawanan dengan hal yang produktif. Iya, kayaknya gitu tuh. Gue sih ngeliatnya gitu ya. Kalau produktivitas lo itu harus apa ya? Harus nggak boleh sama hobi lo. Ataupun kalau misalnya boleh gitu, susah ngeliatnya hobi sih. Iya nggak sih? Rumit ya hobi ya. Rumit coy, rumit banget sih. Jadi gue jadi mikir sih, iya ya, susah ya cari hobi ya. Dan hobi motor itu ini sih hobi yang Vespa ya. Kalau Vespa motor Vespa yang tua gitu itu bagus untuk lu mulai untuk masuk belajar otomotif gitu karena pasti akan banyak masalahnya Iya ya benar. kan. Ya inilah barang-barang tua gitulah. Nah, gue sempet otomotif juga cuman ternyata duit gue tuh belum di situ gitu. Nah, Ini tapi iya sih, hobi Vespa tuh itu tuh step awal lo untuk mengerti dunia otomotif gak sih? Karena semuanya tuh kayak dipelajarin kayak konsep mesin kan kayak gitu ya. Kurang lebih sama lah ya. Pembakaran apa gitu ya kan. Tapi kalau gue ngeliatnya gini, mau apapun itu hobinya ya, udah pasti belajar dari awal. Ya kan? Misalnya hobi lu nge-game nih, paling nggak lu harus belajar kayak apa ya? Kayak lu belajar spek-spek PC, lu pakai Xbox apa PS4 ya kan? Lu kenal nggak tuh Xbox PS4 tuh? Kenal gue. Ya gue PS aja PS. PS ya? PS1. 1 2 3 4 kayak gue pernah Gila. semua deh. Tapi gue tipikal yang lebih suka main di rental. Oh, kenapa tuh? Ya kalau zaman dulu kan belum musim internet ya. Aha. Nah itu ketika ada walkthrough gitu, nah itu udah ada tuh dari orang-orang yang di rental gitu. Ini abis ini tuh lu ke kanan nih, di sini ada item ini, di sini ada itemnya. Iya, ada yang tamat kayak gitu. Kalau di rumah sendiri nggak ada yang support seperti itu, makanya gue lebih suka di rental tuh. Nah hobi tuh kayak gitu menurut gue. Hobi gitu ya? Iya. Terus misal gue itu sekalian jadi streamer, nah itu gue udah nggak jadi hobi tuh. Jadi kerjaan ya? Jadi kerjaan, iya. Tapi hobi streaming juga masih masuk sih, Nar. Lu tau ini nggak? Windah Basudara nggak? Iya. Tahu kan? Nah itu dulu dia hobi streaming. Sekarang pekerjaannya streaming menurut gue. Tapi gue ngeliat dia enjoy itu kayak masih hobi tuh. Iya nggak sih?
Enjoy banget tuh gue liat. Gue nggak tahu di belakang gimana ya. Iya. Tapi gue enjoy aja tuh. Itu kayak kalau misal enjoy-nya itu masih unscripted ya, Iya. misal nggak ada brand mention atau apa, nah itu masih hobi tuh menurut gue tuh. Tapi ketika misal kayak tiba-tiba, oke jangan lupa merokok jarum super sambil main game, nikmat sekali, nah itu scripted tuh pasti tuh, nggak mungkin dong. Scripted anjing. Iya kan, nggak mungkin dong kayak gitu. Hobi itu pasti dari unsur pekerjaan, cuman kebetulan dia suka dengan apa pekerjaannya. Nah, sebenarnya yang paling enak tuh kayak gitu, jadi buruh yang suka dengan pekerjaannya. Tapi ya sebenarnya kalau gue tadi bilang ya laki-laki harus punya hobi tuh hobi yang supaya kita tahu atau pasangan kita tahu spending kita tuh akan di mana gitu. Hobi kayak Gundam gitu misalkan. Ya, nah kan kelihatan barangnya gitu kan. Iya. Daripada misal tiba-tiba lu menyalahgunakan duit itu, nah makanya harus punya hobi tuh yang kayak untuk ini aja lah, biar istri lu tahu atau pasangan lu tahu lu spendingnya tuh ketika lu kebanyakan uang tuh buat apa. Ya paling ujung-ujungnya ini gitu. Kalau misal gue otomotif ya paling beli pelek baru atau beli gear baru gitu. Tapi ada fenomena tuh. Hobi main cewek tuh. Wah, anjing. Anjing. Itu hobi nggak tuh, Nar? Wah. Itu bisa dikatakan hobi sih menurut gue sih. Gimana itu? Ya karena kan ada kan yang main cewek gitu tapi dia cuma suka prosesnya doang gitu. Ketika udah dapet terus Bosan. dia udah dicintai, ini cewek nggak seru nih gitu. Kalau nggak cuman mungkin orang itu cuma menikmati pas proses pendekatannya, pas proses dia apa misal pegangan tangan pertama ya kan. Itu kan rasanya kan deg-degan kan adrenalinnya kan. Adrenalin ya. Nah, ketika di tahap itu menurut gue masih hobi. Tapi ketika misal dia terus memanfaatkan ceweknya untuk apa? Misal dia mau kunduh atau apa, nah itu udah jahat menurut gue. Hobi kalau ya udah kayaknya sampai sebatas gue cuman suka prosesnya doang. Tapi ketika terus udah memanfaatkan, wah cewek ini kayak bakal tergila-gila sama gue, terus habis itu lu siksa dia, nah itu kayak udah kejahatan. Tapi tetap kayak bisa kategori hobi sih. Karena Hobi. ya Hobi. makanya kenapa harus ada hobi yang terdefine itu supaya nggak jadi hobi main cewek kayaknya. Oh iya. Kan itu kan paling danger kan untuk kayak rumah tangga gitu. Mungkin kalau yang belum rumah tangga mungkin ya nggak danger karena itu cuma nggak mengubah apa-apa ya, Iya, kan? nggak ada yang dibayarin aja. Anjir iya ya, hobi main cewek tuh fenomena coy. Kalau kecuali kalau yang ini kayak main ceweknya itu udah yang kayak jajan gitu, nah itu Itu hobi nggak tuh? kayaknya udah penyakit deh kalau itu. Penyakit. Iya, bukan hobi deh kalau itu. Wah iya sih, itu ngerusak finansial keluarga. Iya, ngerusak segalanya kan. Ngerusak macam-macam. Karena hobi itu kan sebenarnya harusnya menyenangkan kan, outputnya selalu menyenangkan lah. Tapi mereka seneng. Tapi outputnya menyenangkan nggak untuk keluarga dia gitu? Buat dia iya. Ya, buat orang di sekitar dia, kalau itu udah merusak ya itu udah bukan. Berarti hobi itu harus outputnya positif buat dia dan sekitar dia. Iya pasti dong. Kayak misal lu otomotif nih ya, ya kan? Lu habis ganti pelek brand A gitu. Nah itu orang di sekitar lo, misal abang lo atau siapa lo gitu, pasti akan komentar itu. Oh, silakan Pak. Ya, Pak. Ya. Monggo Pak. Jadi apa Pak? Ini ngambil tas Oh. sebentar. Eh, Mau ngambil. Mau dibantu Pak? Enggak. apaan Pak? Oh iya, aman. Iya. Makasih Pak ya. Sorry Pak. Enggak apa-apa. Apa itu? Kalau misalnya tadi lu bilang Oh. kayak gitu, Habis ganti pelek ya kan? ganti pelek. Orang-orang di sekitar lo akan komentar, ya kan? Bagus nih. Wis, bagus nih. Nah, Lo bisa dapat di mana nih, ya kan? Terus habis itu gue dapat di sini, harganya, wish, miring banget tuh. Terus habis itu harganya miring banget tuh misal. Besok nih dong kalau gue pengen ini dong gue ajakin ini COD atau apa gitu. Nah itu kan bermanfaat untuk sekitar jadinya. kalau nih, gua kan hobi otomotif nih, motor Iya. nih kebetulan. Itu analogi lu kalau baik buat lu, hobi itu harus baik buat lu dan sekitar lu gitu kan. Iya. Kalau misalnya gua hobi otomotif nih, Hmm. terus gua ganti knalpot nih, ya kan. Heeh. Berisik nih, ya kan ganggu orang sekitar. Kan merugikan juga, Bang. Rumit deh.
Iya, berisik ya. Iya. Iya kayak. Buat gue nih, hobi itu sebatas menyenangkan diri lo. Mau itu merugikan sekitar lo sekalipun tuh. Tapi ada hobi yang baik dan tidak. Ah, Hobi minum tuh hobi yang baik buat dia. Tapi tidak untuk sekitar yang ngerepotin circle-nya misalkan, ya kan? Hobi main cewek juga tuh berarti tuh Nar, ya kan? Baik buat dia, tapi merusak rumah tangga dia. Misalkan nggak ini deh, nggak belum berkeluarga gitu, ya kan? ini ada lagi terusannya tuh. Tentang knalpot ya. Knalpot ya. coba, knalpot ya. nih, knalpot nih. Gini. Lo knalpot lo ganti baru ya kan? Lebih berisik ya kan? Hmm. Terus tuh dikomentarin sana sini sama tetangga, sama mungkin Orang sekitar di nyokap lo, jalan. orang sekitar lo. Itu lo akan jadi nggak nyaman pasti. Entah timeline itu berapa panjang ya. Iya, iya. Nah, tapi pasti akan nggak jadi nggak nyaman. Pada akhirnya Akan ini. merasa bersalah. Oh, Nah, oke. jadi patah tuh di situ tuh. Gimana lagi ya gue ininya belainnya. Saya menurut gue masih hobi tuh. Kayak mau lu hobi jajan, hobi minum yang negatif, menurut gue hobi-hobi. Cuman emang ada hobi bagus sama ada hobi jelek, kayak kan? Iya. Nih ganggu Pak ya, kabelnya Pak ya, maaf Pak ya. Orang ini sarung sama Oh iya sarung. iya. sama peci kalau Jumatan gitu. Oh. Hari Selasa apa ini? Iya, setiap hari saya taruh di sini. Oh. Buat sholat. Jaga-jaga. Iya. Ya, buat sholat apa kan? Ini enggak. Lu Mang. Nah, hobi positifnya tuh kadang ada negatifnya tuh, Nat. Apa tuh? Misalkan nih, lo hobi mancing. Kan orang kalau udah gila banget mancing nih, yang gue tahu nih ya, ada teman gue yang mancing banget nih anaknya nih. Dia tuh berangkat ke pelabuhan jam 3 pagi, Mm. pulang jam 6 pagi. Terus lanjut kerja, ya kan? Lanjut kerja, ntar pulang sampai rumah kan jam 6 sore tuh ya kan, berarti kan. Pulang jam 6 sore, nggak lama kemudian udah tidur karena capek kan, jam 3 bangun kan mancing lagi kan. Terus akhirnya jauh sama keluarga tuh, di komen tuh. Nah gue juga bingung tuh, karena kayak kadang tenggelam dalam hobi itu di komen tuh. Apapun hobinya ya, lu coba deh kasih deh gue, pasti ada itu di komen. Iya lagi. Hobi foto, kena anjing. Hobi apa? Hobi mancing kena, hobi motor kena. Jadi lu sepakat ya nyari hobi susah ya? Susah sih, iya sih, Susah, iya iya kan? sih. Susah. Pada akhirnya susah sih. Kayak yang harus diterima semua masyarakat, kalangan umur, keluarga, anak, istri. Makanya. Jadi hobi itu apa? Hobi itu apa? Nyenengin diri sendiri nggak bisa juga, ya kan? Hobi itu apa? Susah itu. Belum bedain ini lah. Hobi sama passion. Hmm. Passion itu apa tuh pengertiannya tuh menurut lo dulu nih? Passion itu kan gairah ya sebenarnya. Passion itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya dari gairah yang gue tahu ya. Jadi lu melakukan sesuatu itu dalam gairah yang tinggi gitu. Maksudnya lu bener-bener kayak, wah ibaratnya lu kepo brutal lah pokoknya, kayak pengen banget tuh. Kalau misalnya udah passion tuh lu ngelakuin tuh bener-bener ada puas banget tuh. Passion tuh. Juga kalau hobi ya kegiatan yang lu lakukan Sesuai passion? enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Kadang hobi lu, ada orang hobi tidur, ada orang hobi makan, ada orang hobi ini konten. Gue kadang suka bingung sih naruh garisnya hobi itu di mana sebenarnya sih. Hobi sama habit juga mirip, ya kan? Passion itu gairah ya. Ya kan? Ya, kayak ketika lu meluap-luap melakukan hal itu dan lu bahagia ya mungkin ya. Itu ya passion ya. Coba. Gue nggak pernah melakukan hal yang bergairah. Yang gue, wah ini adalah gue banget gitu. Kayak gue nggak pernah kayak gitu deh. Gue kayaknya hobi di otomotif. Tapi passion lo? Passion gue adalah di ini, apa namanya, modif motor. Iya. Tapi emang lu ini bisa otak-atik ini itu ini tuh.
tipis lah. Karbu doang paling. Ya karbu, salah satunya. Gue biasa ini, motor tuh gue performa nomor 3. Nomor 2 budget, nomor 1 tuh visual. Beauty is pain ya. Hah? Beauty is Spain, pain. bener. Oh, kalau gairah-gairah kayak gitu kadang-kadang gue tuh ini aktivitas apa? Reparasi, benerin apa. Karena ada kepuasan tuh di akhirnya kan. Iya. Iya kan? Itu makanya gue mau Tapi gue nggak gue mengeluh. mengeluh pasti. Mengeluh pasti. Kayak misal apa bocor atau ini gimana nih cari solusinya nih, atau misal pompa air nggak naik gitu. Aduh, ini gimana solusinya nih gitu. Mengerjakannya gue tanpa gairah, gue cari solusi aja. Oh, ini kayak logic mesinnya itu kayak gini, nih kayak nanti copot dulu terus ini disambungin. Nah, ini. Nah, tapi ada kepuasan tuh. Tapi gue mengerjakan nggak dengan gairah. Itu passion nggak? Passion. Karena di akhirnya gairah tuh. Di akhirnya Puas ya, puas doang. harus puas. Menurut gue tuh gairah tuh harus, atau passion ya, harus garis lurus sama puas coy. Menurut gue. Masa passion gue ini sih benerin pompa air sih anjing. Nggak tahu, mungkin passion lu di elektronik, bukan elektronik ya, perkakas. Elektronik juga ya gitu. Dia Apa sih orang kadang passion tuh, apa sih kegiatan yang orang bilangnya, dia passion buat ini gitu, apa ya? biasanya ini aktor peran gitu, nah itu passion tuh. Terlalu umum sih, apa ya yang lebih hari-hari gitu. Misalnya lu ada teman kantor lu gitu, oh iya si ini aja soalnya dia passion banget di apa gitu. Biasanya kan gitu kan. Passionnya ngobrol, misalkan ada itu suruh dia aja yang ketemu klien, dia passionnya ngobrol kan sama klien gitu misalkan. Oh, passion itu juga menikmati juga, kayak penikmati dan puas kayaknya. Iya Passion menikmati kali ya. Tapi harus ada outputnya juga nggak tuh kalau passion? Menurut gua outputnya diri sendiri tuh. Puas tuh kan output tuh buat gue. Iya kan? Iya, puas. Puas. Ada kan 10. Ada kan? Iya. Enggak ada gitu. Beda kamu nih. Berapa? Di 10 Euna. Puas. Biasa 36 Euna. Kayak passion sama idealisme? Sama orang itu. Wah. 8.000. Aduh, apa nih nempel bangsat. Ini Oh, udah. Oh, ini Pokoknya kan. kali 15. Gua kirain paku anjir. Wah anjir. Iya. Apa? Passion sama idealisme. Mirip nggak? Idealisme lebih ke pola pikir deh. Sama apa stance tuh apa ya bahasa Indonesia ya? Batu. Apa itu? Pada saya panggil saya persepsi ke sini. Orang kekeh tuh idealis tuh. Yang nggak bisa. Susah kan bedainnya kan? Aduh, Iya. passion, gairah, Biasa nih. idealis. Idealis itu kayak Nah, idealis lebih susah lagi, kayak lebih tingkatannya lebih filosofis ya. ya lebih terpuji lagi kayaknya. Terpuji. Hobi itu kayak ini, hobi itu ya udah ya kita ngelakuin ini itu aja tanpa ada apapun. Outputnya kita nggak berharap output atau apapun gitu, itu hobi ya kan. Penting Nah. kegiatan senang gitu. Passion itu ngelakuin ini itu tapi harus ada output yang Bikin lu puas. bikin kita Nah. puas ya kan. Idealis itu kayak gue ngelakuin ini itu harus dengan jalan ini itu, nggak bisa dengan jalan yang lain gitu. Ada nih satu hal nih yang gue baru ngeh nih. Idealis itu tentang pilihan coy. Misalnya nih, lu passion, apapun caranya penting lu bisa berhasil nih, biar gue puas ya kan. Hobi, lu nggak peduli caranya, nggak peduli hasil ya kan? Iya. Nah kalau idealis tuh, gue harus dengan cara A, yang terjadi B, ya kan? Atau gue harus pakai cara A terus, mau jadi apa, pokoknya gue harus cara A terus tuh. Oh, jadi kayak negatif ya idealis ya? Kayak jadi tambeng gitu ya kalau pengertian gitu ya? Kalau di kepala gue kadang orang idealis tambeng emang jelek sih, emang jelek sih kadang ya. Tapi gue mending orang tambeng daripada orang linglung sih. Nih gocap nih. Lo pernah nggak punya bos yang dikit-dikit linglung gitu? Keren. Ya banyak bos gue macam-macam lah. Iya. Yang linglung pasti ada salah satunya.
Yang galak juga pasti ada di salah satunya. Yang baik juga ada di salah satunya. Nah, gue pernah punya 2 bos nih. Yang satu tuh dia tambeng banget. Gue kadang kesel banget tuh dengan ketambengannya dia. Tapi setelah itu terjadi tuh, gue yang kayak, oh iya juga sih gitu ya. Itu berarti bos Kesel. idealis tuh. Idealis parah. Tapi ada juga bos linglung. Dia fleksibel banget orangnya. Gue enak nih sama dia. Tapi pas gue ditanya, gue mau gini-gini, kira-kira menurut lu gimana? Ya, menurut lo aja gimana, Max? Tadi dibalikin anjir. Itu Linglung anjir. Menurut gue. sebenarnya konfirmasi itu. Konfirmasi bahwa lu yakin dengan konsep yang lu bawa tuh. Oh gitu ya? Iya, heeh. Bukan linglung. Itu apakah lu emang bener-bener confident dengan plan yang lu bawa tuh biasanya kayak gitu. Ngetes ya. Ngetes. Tes ya. Yang linglung juga ada. Linglung juga ada. Tapi itu kayak masih ngetes lah. Hobi, passion, idealis. 3 tuh. Nah, pekerjaan paling ideal menurut lo nih di Indonesia deh apa? Secara apa dulu nih? Ada secara finansial. Ya idealnya kan lo bisa defend sendiri. Oh gitu. Menurut lo aja. Di Indonesia, Hmm. menurut gua pekerjaan paling ideal ada 2, ada 3. Apa tuh? Yang pertama tuh sektor formal, yang benar-benar profesional tuh di KTP itu. Karena mau lu kapanpun nih, balik lagi kayak obrolan kita waktu itu ya, kapanpun tuh nggak diganti AI itu Pak. Termasuk menurut gue nih, ini akan sangat dihujat banyak orang ya. Menurut gue pelacur itu adalah profesional yang paling lawas bentuknya. Ya Paling kan? sustain tuh. Paling sustain, ya kan? Ya, karena dia juga profesi paling tua di dunia. Betul, ya kan? Apa akuntan, pengacara. Tapi ideal dokter. nggak itu? Menurut gue ideal. Coba sampai kapanpun nggak akan tergantikan. Oh berarti kalau lu ideal itu dalam pengertian sustain ya? Jadi kan ada 3 pilar. Oh iya. Itu pilar pertama. Pilar yang apa namanya, profesional. Pilar kedua itu tidak bersaing dengan pasar secara tidak sehat. Contoh, misalkan lo jualan ini deh, kopi gerobakan. Zaman sekarang ada kopi gerobakan kayak gini, ada warkop, ada lagi warkop Gen Z tuh, kalau tahu tuh. Kayak dikemasnya tempatnya bagus, apa instagramable. Oh iya tahu gue. Itu nggak bersaing tuh menurut gue tuh. Itu gue nggak akan sentuh tuh profesi yang kayak gitu. Ya kan? Pekerjaan ya berarti. Nah pekerjaan yang terakhir menurut gue yang ideal ya di Indonesia itu adalah yang tidak mudah terkena dampak opini publik. Di sisi apa, government tuh, kan nggak membuat kena opini publik tuh. Influencer, tuh gue jauh-jauh tuh dari kayak gitu-gitu. Anjing, pemikiran lu rumit ya? Rumit Pak. Anjing. Kita hidup di negara yang banyak sektor kita bisa diserang kan. Kalau lo apa emang? Pekerjaan ideal ya? Nah, gue kasih pilihan dulu ya. Gue kasih ini dulu ya. Dari 3 pilar tadi itu, menurut gue kerjaan yang ideal di Indonesia adalah dokter. Dokter tuh ideal buat gue. Iya ideal. Secara martabat juga. Martabat oke. Dia profesional. Nggak bisa digantiin robot ya kan. Terus dia apa namanya tidak mudah terkena opini publik ya kan. Sustain banget. Pakai dokter Tirta, sustain dong kayak. Iya. Udah nyoncong aja ke sono ngit lah. Kan mobilnya jadi Lu apa ya? katanya udah tuh. Ideal. Anjing punya lo berat banget. Kalau gue ini aja. Ini pertanyaan lo. Gue sesimpel ini aja. Kalau gue bisa dikasih pilihan ya. Gue pengen sesimpel jual martabak laris. Dah. Oh, pedagang. Iya. Itu kalau enggak ini. Yang paling gue sering lihat nih ya. Lu punya mebel. Nah, itu mostly ya orang yang punya mebel itu kerjanya cuma duduk di depan doang ya kan, santai-santai sambil merokok, sebat, lihat orang lewat, nggak apa tuh ada nawarin Pak kursinya apa enggak kayak gitu, mostly Kaukasian ya, mostly di daerah gue kayak gitu.
Itu tuh menurut gue ideal. Lo Ideal, ya. mendapatkan kehidupan lo dengan keluarga lo, ya kan? Terus juga jam kerja lo juga nggak nyampe 8 jam. Fleksibel. Fleksibel. Misal jual martabak laris banget. 3 jam udah selesai Habis tuh gitu. kegiatan lo tuh. Ada satu faktor yang belum gua kena tuh. Apa tuh? Menghabiskan waktu dengan keluarga tuh. Iya, Belum kena tuh gua faktor itu tuh. Iya sih. ideal menurut gue ya. Sesimpel gitu. Tapi kadang-kadang kalau nggak ini itu orang-orang yang punya mebel yang di daerah-daerah gitu kayak menikmati masa hidup itu bener-bener di rumah terus ya kan. Terus habis itu dia juga banyak apa karyawan-karyawannya gitu yang Iya. gotong sana, gotong sini. Cuman Pak 3 juta boleh nggak Pak? Boleh, naikin lagi. Udah ya. Kayak gitu doang tuh pekerjaannya tuh. Nah, itu Barangnya nggak busuk lagi. itu kayaknya berangkat dari hobi tuh. Orang tuh, Apa tuh? orang mebel. Oh iya. Iya kan. Hobinya Furnitur. furnitur. Iya. Itu kalau yang ini. Kalau enggak ini. Ya gue di seputar-seputar situ deh anjing. Lo emang kayaknya masa tua lu ingin berdagang ya? Iya. Kalau enggak punya toko besi gitu. Nah, toko besi. Itu kayak sampai bertahun-tahun yang akan datang Indonesia akan dalam masa pembangunan terus deh. Tetap akan menjadi negara berkembang deh. Iya sih. Udah sih selalu dibutuhin ya? Iya, maksudnya kayak material gitu pasti selalu dibutuhin. Iya. Kemarin demo aja pagar gedung DPR dibolari sama orang. Besoknya kan demo manggil tukang besi tuh pas itu. Itu ideal. Ideal. Menurut gue ya kan. Menurut lo. Gue masih dengan dokter sih, Nar. Dokter juga. Gue juga semoga lah anak gue bisa jadi dokter Amin. lah ya. Dokter gigi tapi. Kenapa tuh? Ya, dokter gigi itu enak cuy. Kalau lu coba deh. Dibandingkan dokter umum. Dokter umum itu lu harus pas apa masa pelatihan atau apa gitu namanya gue nggak tahu. Nah, Lu harus standby di pelosok. UGD cuy. Oh, gede. Di UGD itu kayak shift-shiftan buruh Iya, pabrik benar, juga. benar. Yang sampai malam terus ke pagi lagi. Nah, kalau dokter gigi appointment cuy. Janjian sama pasien cuy. Jadi faktor lu tentang bisa menghabiskan waktu dengan keluarga terpenuhi tuh. Iya, kayak ya waktu ya kayak itu deh. Jadi kayak kalau ideal menurut gue tuh ketika bisa membagi waktu lebih banyak ke keluarga deh. Kayak ideal di mata gue tuh seperti itu mungkin ya untuk pekerjaan. Tapi itu kayak nggak akan nyambung sama hobi. Nggak ada kan orang yang hobinya Ngorek-ngorek kotak-kotak gigi orang ya kan. Mungkin berawal dari mungkin berawal dari ini sih, Nar. Suka ngerot gigi kali. Ah iya, mungkin sih Hobinya angkat gigi. Udah gue doktrin tuh dari sekarang tuh. Oh iya. Iya, gitu, Anak lu udah iya. doktrin tuh. Dia nggak mau tidur kalau belum gosok gigi tuh. Udah otomatis sekarang ya. Aduh, anjing kaget. Sorry. Jatuh rokok gue. Ya, kayak ideal menurut gue adalah yang ketika bisa membagi waktu khususnya bersama keluarga ya. Dokter sih. Dokter ya. Tapi jangan kalau gue jangan dokter umum. Dokter ini sih ada yang lebih ideal lagi, Nar. Apa tuh? Dokter kecantikan. Oh iya, dokter kecantikan juga by appointment juga ya. Tapi kan kalau dokter kecantikan kan harus spesialis. Kalau dokter gigi kan S1. Ya nggak apa-apa sih, tapi kalau gue karena gue mikirin anak gue jadi kayak nanti spendingnya jadi lebih banyak ya. Lu udah mikirnya jauh banget tuh. Iya. Sorry nak. Nggak gini, Nar. Anak lu umur berapa sekarang? 2. Tiga. Tiga. Dia kuliah kayak 20 tahun lagi lah. Lu udah 50 berapa aja lu lagi sibuk-sibuknya meromantisasi rumah tangga dengan istri lu tuh. Iya. Lu umur 60 tuh udah jadi dokter kecantikan tuh udah tuh. Anak lu cewek lagi? Iya. Nah, paham dia marketnya tuh. Iya benar. Tapi kan dokter kecantikan itu nggak tahu ya. Ininya tuh lebih ke bukan manipulasi apa ya? Editing ya. Tapi kalau dokter gigi itu termasuk tuh lebih ke menyembuhkan gitu. Jadi kayak menurut lebih mulia aja. Orang jelek jadi cakep banget juga mulia itu. Karena ada duitnya. Tapi kan kayak
Iya, nggak tahu sih. Nih. Misalnya nih, dokter kecantikan nggak terbatas operasi plastik ya. Iya. Misalkan tanam rambut, ya kan? Buat orang-orang yang kerja stres, terus botak dini, ya kan? Terus dia punya rambut lagi, mulia menurut gue. Untuk orang-orang yang pembetakan dini kayaknya Iya. bakal jadi mulia ya. Jadi mulia. Untuk yang belum botak kayaknya sepertinya profesi itu tidak perlu deh. Tapi kalau sakit gigi kan mutlak gitu. Kayak aduh gue sakit gigi harus ke dokter gigi nih gitu. Dan secara arit itu kayak masih masuk akal aja. Menurut gue ya. Nah, sih. Ada sih temen gue yang sekarang lagi ongoing mau jadi dokter kecantikan cowok. Itu karena dia sebagai cowok ya, itu dia lumayan centil tuh Nar. Maksudnya dia skincarean, terus kayak pakai vitamin A, B, C, D, terus kayak bener-bener yang ini ngerawat banget visual tuh. Mulus banget tuh, laki ganteng banget gue akuin sih. Nah tapi, gue tanya lu kenapa jadi dokter, mau ngambil spesialis dokter kecantikan? Dia bilang gini, karena gak semua orang terlahir dengan struktur muka atau fitur yang oke. Jadi Gue pengen membantu mereka. jadi seolah-olah mulia. Seolah mulia. Ya mungkin mulia juga sih ya, mulia lah. Segala dokter itu mulia ya. Iya. Terutama Dokter gigi. dokter gigi. Karena sakit gigi itu sakit yang paling nggak keren dan orang nggak peduli cuy. Iya Anjing. Kayak, aduh sakit gigi. nih. Iya, aduh. Elah sakit gigi lu belum jantung koroner anjing, masih sakit gigi doang. Kayak gitu, sepele gitu. Padahal tuh, wah damage-nya ke badan tuh kan parah kan. Lu makan susah tuh. Makan susah, padahal orang butuh makan. Dokter gigi tuh ya. Ada juga tuh teman gue dokter gigi Nar. Cewek. Nikmat gak kehidupan dia? Dia lagi ongoing di dokter gigi, seumuran gue. Tapi kayaknya sekarang udah selesai deh masa baktinya dia itu. Gue tanya kan, lu kenapa milih dokter gigi? Soalnya kuliahnya murah, duitnya oke, katanya gitu. Iya. Ya emang pekerjaan emang harus ada. Itu kenapa dia mikirin duitnya karena harus ada tanggung jawab yang dia Iya. yang dia usung ya. Sebenarnya bukan orang susah juga sih, Nar, rumahnya Senopati sih. Tetap aja dia kan harus menanggung hidupnya juga ya, Iya, benar, lifestyle hidup hidup dia ya kan. Dia tipikal perempuan yang tidak mau menggantungkan nasibnya Itu sama makanya. laki-laki secara berlebihan gitu kan. Sementara lifestyle udah setinggi itu ya kan. Nah tapi gue akuin dia dari SMA nih giginya bagus pak. Mungkin dari situ hobi Iya, merawat gigi. hobi merawat gigi. Merawat gigi sendiri ya. Nah lu didik tuh anak lu tuh tiap bangun tidur. Dokter gigi. Kalau hobinya menjaga keamanan jadi apa? Emang menjaga keamanan itu emang hobi. Tahu gue. Hobi berantem. Hobi berantem. Nah, jadi menjaga keamanan kayaknya. Iya benar. Hobi berantem. Outputnya tuh. Itu jadi penjaga keamanan itu. Mungkin. Nggak jadi ini tukang apa? Boxer. Nah, itu bisa juga tuh. Itu kayak kasta tertinggi itu ya Kasta kan. tertinggi. Jadi sebenarnya hobi itu ada output profesional ya tuh. Nah, kayaknya petinju itu ya udah kerjaannya bertinju. Hobi kayak ini siapa? Ini deh. Michael Jordan. Itu dulu dia awalnya kan hobinya bermain basket ya kan. Setelah dia mahir bermain basket, dia jadi MVP kayak 3-4 kali gitu. Dia udah jadi pemain basket tuh, udah bukan hobi basket karena hobi dia berjudi. Mengganti tuh ya. Iya, ganti tuh ya. Iya, hobinya dia berjudi. Dia Itu. lu lihat The Last Dance yang di Netflix itu nggak sih? Nah, itu kan gitu. Dia apapun dijudiin sama dia. Iya, dijudiin. Nah, itu bener berarti emang hobi itu nantinya akan selaras dengan karir ya kan kalau misalnya kita mencari outputnya, tapi ketika kita udah di situ udah menjadi pekerjaannya sebagai tadi Michael Jordan pemain basket itu dia pasti akan nyari hobi lain. Berarti hobi Iya. fluktuatif Nar. Iya. Terus ini siapa? Gareth Bale tuh. Ah. Dia kan pemain bola ya kan, profesional kan di Madrid. Nah, pas dia udah jadi tenar bekerja sebagai pemain bola, dia hobinya jadi golf.
Hmm. Nggak, mungkin dia udah nggak menikmati bermain bola mungkin. Kayak mungkin dia udah cukup Iya sih. jago atau enggak dia gara-gara terlalu banyak resiko cederanya. Nah kalau Messi hobi main bola nih dari kecil. Heeh. Profesi main bola. Gue belum lihat tuh hobinya apa tuh dia. Tato deh kalau nggak salah Tato deh. ya? Iya, hobinya tato Tato ya? beda deh. Karena ada kan yang di kakinya itu Iya di kaki tuh. kayak udah ada gambar bagus gitu, Ditambah lagi. ditambah lagi nggak jadi hitam semua. Oh, hobi tato tuh. Hobinya tato tuh kayak gitu. Nah, tato tuh hobi apa koleksi, Nar? Tato bisa jadi hobi. Kan ada orang yang menikmati proses ditatonya kan. Nah, Messi itu kayak yang menikmati proses ditatonya tuh karena kayak nyampe nggak ada cerah lagi, udah dihitamin semuanya deh lagi. gitu. Karena gue pengen merasakan jarum-jarum itu masuk ke kulit gitu. Anjing, masokis ini. Bisa aja. Nggak tahu ya. Iya. Udah mental top player gitu mah udah nggak nyambung kita, roaming kita. Bukan. Kita bukan marketnya, Nar. Belum kali ya. Tutup jam berapa nih? Warkop ini, Max. Nggak tahu gue. Tadi kata Masnya, ntar lagi tutup. Harus Aduh. ini sih. Dia ngabisin rokok, cabut ya. Iya, sabi deh. Gila kita pulang kantor jam segini mulai kayak nggak punya hobi ini. Mungkin hobi lu ngobrol mungkin. Iya kali. Passion. Nggak, masih bingung gitu gue. Masih bingung tuh. Susah, nyari hobi susah. Ya. Gue juga hobi gonta-ganti sih. Dulu gue hobi nge-game sempet. Nah tapi bukan karena profesional tuh. Tapi lebih karena nggak ada waktunya tuh. Jadi gue mulai kayak hobi, main game buat ini doang. Ngisi waktu luang aja. Gue cabut ya. Tadi deh.